Shalom, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 16 ayat 11. Di sini dikatakan bahwa Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saudaraku, tentunya kita masih ingat tentang peristiwa, tentang perempuan-perempuan yang saat itu pergi ke kuburan Yesus. Diliputi mereka merasa takut dan sukacita yang besar, saudaraku. Nah, mereka berlari cepat-cepat dan memberitahukan kepada para murid-muridnya. Saya percaya saudara dan saudara-saudara bisa sudah mengetahui cerita ini, saudaraku. Di sini mereka katakan Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluknya dan menyembahnya, katanya, "Yesus, jangan takut." Di situ ya, di sini dikatakan bahwa jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi genaplah firman Tuhan yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, melihat kubur kosong perempuan yang sebelumnya diliputi rasa takut, hatinya dipenuhi dengan sukacita yang besar setelah melihat Yesus berdiri, setelah melihat Yesus telah bangkit, maka mereka berlari untuk memberitahukan kepada murid-murid bahwa Yesus telah bangkit, saudaraku. Saudaraku, apalagi setelah Yesus hadir menemui, menyapa mereka, dan meminta supaya mereka jangan takut. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan. Di situ dikatakan, "Pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, perjumpaan dan sapaan Yesus kepada mereka merupakan anugerah iman yang sangat luar biasa, saudaraku. Anugerah iman yang sangat besar, saudaraku. Di sini dikatakan bahwa menguatkan hati mereka untuk bebas dan dari rasa ketakutan. Dan tentunya kalau kita baca dari firman Tuhan ini mengatakan bahwa mengubah cara hidup mereka, saudaraku. Sehingga mereka tidak takut memberitakan mengenai tentang kebangkitan akan Yesus, saudaraku, kepada para murid-muridnya. Nah, saudaraku, walaupun para kaum tua-tua dan para imam menyebarkan kabar bohong melalui para di sini dikatakan melalui para penjaga makam. Tentunya saudara sudah tahu kalau kita baca di dalam firman Tuhan cerita-cerita mengenai tentang Yesus, bagaimana dia kuburkan, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita kembali mempelajari tentang lanjutan dari cerita tadi, di mana maka seperti para perempuan diminta mewartakan kabar gembira kepada para murid, tentunya kita aplikasikan kepada saudara dan saya, saudaraku. Kita ambil satu makna bagaimana Yesus mengatakan kepada perempuan-perempuan itu, katakan kepada murid-muridnya bahwa jangan takut dan datanglah ke Galilea, saudaraku. Nah, di sini menggambarkan ya, gambaran kepada kita sebagai umat yang percaya kepadanya, diajak, saudaraku, oleh Yesus untuk tentunya mewartakan kabar kebangkitannya kepada semua orang yang belum percaya kepadanya, saudaraku. Karena saudara-saudaraku, perlu saudara dan saya ketahui bahwa kebangkitan Yesus, Allah telah menunjukkan cintanya kepada kita dan memperbaharui
hidup iman kita, saudaraku, sungguh luar biasa. Dengan kebangkitan Yesus di dalam kematiannya ini, di sini dikatakan bahwa kebangkitan Yesus di mana Allah telah mewujudkan cinta kasihnya kepada saya dan saudara. Dia rela mati disalibkan, dia rela mati dipaku demi kasih sayang saudara dan saya. Di firman Tuhan dikatakan dia rela mati di kayu salib karena menanggung dosa-dosa kita, karena cintanya kepada saya dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan singkat kita pada saat ini, tentunya saudara dan saya diajak, marilah dalam setiap rutinitas kita, di dalam setiap aktivitas kita, dimanapun kita berada, di marketplace, dimana kita bekerja dan dimanapun kita berada, saudaraku, mari saudara dan saya melalui firman Tuhan kita pada saat ini, di hari Paskah ini, mari saudara dan saya kita mewartakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, kita mewartakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kita mewartakan kata cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Kita berkata bahwa kita katakan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, bahwa Yesus bangkit untuk kita. Dia sangat mengasihi kita, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam kesempatan ini, dalam firman Tuhan kita pada saat ini, di sini dikatakan di dalam keluarga tentu kita akan mewartakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena sehingga bukan cuma saudara dan saya yang memperoleh sukacita dan kegembiraan di dalam hidup kita, tapi justru kepada orang-orang lain yang belum mengerti tentang Tuhan Yesus, yang belum menerima akan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, dalam di sini dikatakan, kalau kita baca dalam firman Tuhan di sini dikatakan bahwa itulah yang dimaksudkan oleh Yesus berjumpa di Galilea. Galilea itu bicara zaman sekarang ini. Kita berjumpa dengan Yesus kepada setiap orang yang belum mengenalkan firman Tuhan. Kita berjumpa, kita ceritakan, kita wartakan kepada mereka bahwa Yesus itu adalah luar biasa. Yesus sudah menanggung dosa kita. Yesus sangat mencintai saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, jangan takut, karena melalui kebangkitan Kristus, Dia memberi kehidupan yang luar biasa kepada saudara dan saya. Kalau saudara saat ini yang merasa sakit, merasa dalam berbeban berat, merasa saya tidak sanggup, firman Tuhan jelas dikatakan dalam firman Tuhan kita pada hari ini, Tuhan, bahwa jangan takut. Tuhan yang sudah rela menanggung dosa-dosa kita. Bagi kita tetap mempunyai iman dan percaya bahwa kuasa Tuhan, darahnya memberi kuasa kepada kita, kepada saudara dan saya. Kita akan memperoleh kesembuhan. Pertolongan Tuhan akan terjadi kepada kita, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, saat ini mengakhiri renungan singkat kita pada saat ini, tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama, jangan hanya kita yang percaya, jangan hanya kita yang menerima kasih Tuhan, jangan hanya kita yang menerima sukacita bersama dengan Tuhan Yesus, karena kita sudah percaya di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pertolongan yang luar biasa. Dan oleh sebab itu, biarlah apa yang sudah kita terima kita beritahukan kepada setiap orang-orang yang belum percaya akan Tuhan Yesus. Dan saya percaya akan terjadi open heaven yang luar biasa bagi saudara dan saya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.